Selamat siang, Bapak Asisten Deputi, Pak Hotman. Perkenalkan, nama saya Girin. Perkenalkan Bapak, saya Febiola Widya Nur Azizah. Halo, Iya, saya Tika Natalin Kusnanto. Saya Muhammad Nabil Setia Irfani. Dan ada teman kami, satu lagi Muhammad Rafa. Kami dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Terima kasih banyak, Bapak-Bapak sekalian, atas waktu yang telah diluangkan untuk kami hari ini. Jadi untuk sesi hari ini kami akan melakukan wawancara terkait kelembagaan Asisten Deputi Kementerian Menko PMK. Kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan kami dengar Bapak juga sudah menyiapkan presentasi. Mungkin kita bisa mulai dari presentasi Bapak terlebih dahulu, baru kemudian kami akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. di sini saya Andre Noto Hamijoyo bertugas sehari-hari sebagai asisten deputi pengurangan risiko bencana. Mulai dari saya dulu. Saya ingin bertanya, apa sekiranya tugas pokok dan fungsi Bapak sebagai asisten deputi dalam mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang yang Bapak tangani? Tugas kita jelas adalah bagaimana kita mendorong terkait dengan sinkronisasi dan koordinasi ya, terkait lintas pemangku kepentingan ya, dan itu artinya lintas pemangku kepentingan itu termasuk seluruh kementerian lembaga yang terkait, bagaimana juga seluruh pihak-pihak yang terkait dalam masalah pengurangan risiko bencana ini. Jadi misalnya begini, ke Maret 2025 yang lalu kita menghadapi bencana banjir di Jabodetabek. Saya ada pertanyaan, yaitu apa saja tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjalani tugas pokok dan fungsi tersebut, mungkin dari koordinasi antar instansi dari Menko PMK atau dari Deputi V tadi. Nah, tantangan yang paling utamanya adalah di saat seperti dalam kondisi bencana ini kan setiap kementerian lembaga itu punya mekanisme mekanisme melakukan tugas dan fungsinya. Terkadang persoalan di setiap kementerian itu tidak bisa diselesaikan oleh kementeriannya sendiri, membutuhkan sektor dukungan dari kementerian lain. Saya izin bertanya sebagai pertanyaan penutup juga kepada Bapak-Bapak. Saya ingin menanyakan apakah ada hambatan utama dalam menyelaraskan antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Melihat kemarin itu terdapat bencana yang cukup besar, banjir bandang di Aceh dan daerah sekitarnya, yang di mana masyarakat meminta untuk dijadikan sebagai bencana nasional. Namun dari pemerintahan sendiri belum menggaungkan adanya bencana nasional. Dengan adanya perbedaan pendapat seperti itu, apakah dari eh, peran asisten deputi turut campur dalam hal seperti ini, Bapak? Mohon bisa dijawab. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus ini, karena memang ini menjadi salah satu juga hal-hal yang harus diperhatikan karena menyangkut kerusakan yang ditimbulkan dan dampak terhadap masyarakat di tiga provinsi tersebut ya. Dan ini, tapi sekali lagi memang perlu ini lebih lanjut penyelesaian masalahnya yang apabila tidak kita harus ada ini ya, harus kita buat ini pertimbangan perbandingan bagaimana penyelesaian dengan apabila ditetapkan sebagai bencana nasional dan bagaimana efeknya terhadap pemangku kepentingan yang lain yang terkait, apakah lalu bagaimana juga apabila sekarang masih dijalankan sampai seberapa eh, jauh tantangan yang dihadapi, artinya kendala-kendala apa yang masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya dan ini sepertinya pertanyaan dari kami sudah selesai. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga ini. Materi yang Bapak sampaikan tadi sangat membantu kami dalam memahami topik yang tadi dibahas tentang PMK dengan lebih mendalam. Kami juga mohon maaf jika ada pertanyaan yang mungkin kurang tepat atau mengganggu kenyamanan Bapak. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ya, Semangat. Terima kasih Terima Sehat kasih, Bapak. Pak. semua ya. Terima kasih, Sama-sama. Pak.